¿Eh? Yo también, yo también. Un ratoncito. Vieja de mierda. Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Yang udah kangen film psikopat, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film tentang psikopat lagi. Jadi nggak usah berlama-lama, mari kita bahas saja filmnya. Vieja Loca. Di sebuah mobil minivan yang tengah berkendara, terlihat seorang mama muda bernama Laura dengan anak gadisnya yang bernama Elena sedang menikmati perjalanan mereka. Di dalam perjalanan itu, Elena tampak tertidur di bangku belakang, dan tidak berapa lama terdengar panggilan telepon dari smartphone Laura yang sudah dipasangkan headset kabel agar ia bisa menerima telepon tanpa mengganggu berkendara. Ternyata telepon tersebut berasal dari ibu kandung Laura yang bernama Alicia. Alicia bertanya di mana Laura sekarang. Laura menjawab jika ia dan Elena sedang berkendara. Entah memiliki indera keenam, Alicia tahu jika Laura sedang merokok dan mulai menceramahinya. Laura pun membuang rokok itu untuk kembali berbincang dengan Alicia. Alicia mengadu jika perawatnya yang bernama Fernanda memasukkan sesuatu ke makanannya. Tapi Laura beranggapan itu tidak mungkin terjadi. Namun Alicia sangat kekeh jika Fernanda melakukannya. Lalu Alicia meminta sebuah resep hidangan penutup yang bernama Al-Fajr kepada Laura. Dengan tenang dan sabar, Laura meminta si ibu agar menyuruh Fernanda saja yang memasak, sambil memberikan resep makanan itu. Tapi Alicia sangat ingin memasak sendiri. Terpaksalah Laura memberitahukan resepnya kepada Alicia. Namun karena kerasnya suara percakapan antara Laura dan Alicia, membuat Elena yang sedang tertidur juga ikutan terganggu. Lalu di tengah percakapan itu, Alicia menyebutkan sebuah nama seorang pria bernama Cesar, karena ia akan membuat hidangan itu untuk Cesar. Namun sangat aneh karena Laura sendiri tidak mengenali siapa itu Cesar. Menurut Alicia, Cesar adalah suaminya sebelum bersama dengan ayah Laura dulu. Tapi keanehan obrolan itu semakin memuncak, sebab menurut Laura sendiri, Alicia tidak pernah menikah sebelum dengan ayahnya. Usai menutup panggilan telepon dengan Alicia, Laura ingin bersantai lagi dengan berkendara. Tapi kembali Alicia meneleponnya dengan pertanyaan yang sama, yaitu di mana keberadaan dari Laura sekarang. Tentu saja jawaban dari Laura masih sama jika ia sedang dalam perjalanan. Terungkap perjalanan Laura kali ini untuk menemui mantan suaminya sekaligus ayah kandung dari Elena. Tapi tampaknya Alicia tidak menyukai jika Laura menghampiri mantan suaminya itu. Karena terus-terusan diganggu oleh Alicia, Laura bertanya untuk apa lagi Alicia meneleponnya. Menurut Alicia, ia menelepon untuk menanyakan resep hidangan penutup yang bernama Al-Fajr. Dengan sedikit jengkel, Laura menyebutkan jika ia baru saja memberitahu Alicia resep itu. Tapi bahkan Alicia pun tidak ingat jika 5 menit lalu ia menelepon Laura. Nampaknya kondisi yang dialami oleh Alicia ini merupakan gejala klasik dari demensia, yang kemungkinan besar mengarah pada penyakit Alzheimer. Seperti yang pernah Mimin menjelaskan di video-video sebelumnya, yang merupakan penurunan fungsi kognitif otak. Dan kemungkinan lain penyakitnya itu juga membuat orientasi waktu dari Alicia ini berubah, sehingga meyakini cerita palsu seperti pernikahan dengan Cesar, atau tentang si perawat yang menyerangnya. Semakin terganggu, Elena pun menyuruh Laura untuk memberikan saja resep itu kepada Alicia. Lalu dengan nada kesal, Laura kembali memberikan resep hidangan Al-Fajr kepada Alicia untuk kedua kalinya. Dan telepon mereka pun berakhir. Te dije, te llamamos después cuando llegamos. ¿Para joderme? No, te llamé por la receta del pollo. Vos me llamaste, que me hablaste de César. Bueno, dale receta. Más manteca, azúcar, harina. Dividís la masa en una capa de masa, una dulce de leche, una de masa, una dulce. Saat hari sudah malam, Alicia kembali menghubungi Laura. Sebab Alicia marah karena Laura pergi meninggalkannya hanya demi menemui mantan suami Laura. Karena kesal dengan Alicia, Laura pun mengingatkan Alicia perdebatan mereka di bulan Maret silam, yang menjelaskan jika Alicia adalah lubang hitam dalam hidup Laura. Tapi setelah mendengarkan perkataan itu, Alicia malah tertawa terbahak-bahak, yang bahkan Laura tidak tahu apakah Laura tertawa atau menangis. Karena merasa Alicia sudah tidak bisa diajak berbicara dengan akal sehat, Laura meminta Alicia memberikan telepon kepada perawatnya yang bernama Fernanda. Tapi menurut Alicia, Fernanda telah pergi.
Bahkan Laura sadar jika si ibu telah melakukan sesuatu yang membuat perawatnya pergi. Tapi menurut Alicia, ia tidak melakukan apa-apa kepada Fernanda. Sebelum menutup telepon, Laura berkata ia akan mengelepon Fernanda untuk meminta Fernanda kembali merawat Laura. Namun di saat Laura menghubungi Fernanda, yang mengangkat panggilan telepon itu adalah Alicia kembali, membuat Laura kebingungan. Tapi Alicia berkilah kalau Fernanda pergi begitu saja dengan meninggalkan telepon miliknya, hal yang tidak mungkin dilakukan. Dan momen itu, kembali Alicia meminta resep Al-Fajr kepada Laura untuk ketiga kalinya. Nampak wajah kesedihan dari Laura sekarang. Sambil menahan air matanya, Laura kembali memberikan resep Al-Fajr dengan tenang kepada Alicia. Usai menutup telepon itu, Laura dengan wajah sedihnya mulai menepikan kendaraannya dan menelepon seorang pria bernama Pedro yang merupakan mantan pacar dari Laura. Karena Laura berada di luar kota, Laura meminta Pedro yang satu kota dengan Alicia ibunya agar melihat kondisi si ibu, yang menurut Laura sekarang kondisinya semakin memburuk. Serta juga Laura menjelaskan kemungkinan si ibu bertengkar dengan perawatnya yang membuat perawat ibunya pergi meninggalkan si ibu. Karena Laura takut ibunya tinggal sendirian, makanya Laura meminta tolong kepada Pedro untuk menjaga Alicia sampai besok ia akan kembali ke rumahnya. La estaba cuidando Fernanda, la enfermera, y a 1000 kilómetros volviste las llaves de la casa, te piden una sola vez en la vida. Cerita beranjak di sebuah rumah yang malam hari itu tengah dilanda hujan deras dan petir. Terlihat sebuah mobil tidak sengaja menabrak sebuah anjing. Pria tersebut adalah Pedro, mantan pacar dari Laura, yang sadar telah meminta alamkan Franco, anjing kesayangan dari Alicia, ibunya Laura. Dengan penuh kecemasan, Pedro pun membopong anjing tersebut dan meletakkannya di tempat sampah dengan membungkus menggunakan sebuah plastik hitam. Dengan menggunakan jas hujan, Pedro pun berangsur memasuki rumah milik dari Alicia itu. Di dalam rumah sangat gelap sekali. Pedro mulai memanggil Alicia. Sembari juga Pedro menghidupkan lampu di rumah Alicia itu. Pedro menuju ke dapur, mendapati dapur tersebut berantakan dengan sebuah pemanggang yang mengeluarkan asap. Pedro mematikan pemanggang kue itu dan mengeluarkan kue yang telah gosong. Lalu tak lama, Pedro mendengar suara dari Alicia yang ternyata sedang mencari sesuatu di atas lemari dapur itu. Dengan ramah, Pedro menawarkan diri untuk membantu Alicia untuk turun dari sana. Usai turun dari gendongan Pedro, Alicia sadar jika Pedro mulai menumbuhkan kumisnya, serta juga mulai memanggil anjing kesayangannya yang bernama Franco. Menggunakan sebuah remote yang terhubung dengan kalung anjing, Alicia mulai memanggil Franco, namun tidak ada jawabannya. Pedro yang merasa takut diketahui oleh Alicia, langsung meminta Alicia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah itu. Pedro usai membuat hidangan untuk makan malam Alicia dan menemani Alicia untuk malam itu sesuai dengan permintaan dari Laura. Alicia menawarkan makan bersama, namun beberapa kali melakukan penolakan, yang akhirnya Pedro mau untuk mencicipi satu potong makanan itu. Lalu tidak begitu lama, Pedro melakukan panggilan telepon kepada Laura. Alicia meminta Pedro untuk menyalakan pengeras suara, karena ia juga ingin berbicara dengan Laura. Tidak sengaja Pedro memberitahu Laura jika mereka tengah makan malam dengan sebotol anggur. Laura pun meminta Pedro untuk menjauhkan Alicia dari hal yang bisa membuatnya mabuk. Terpaksalah Pedro pun berbohong, mengatakan jika Alicia hanya meminum soda agar tidak menimbulkan kemarahan dari Laura yang sedang berkendara itu. Laura juga meminta Pedro untuk memastikan si ibu meminum obatnya yang berwarna biru kecil dengan garis di tengah-tengah obat itu. Pedro pun mengikuti instruksi dari Laura dan mencari obat yang dimaksud di dalam laci meja rumah Alicia itu. Lalu Laura juga berkata, untuk sebaiknya Alicia meminum obat itu agar tidak menjadi lubang hitam di kehidupan Laura. Perkataan dari Laura itu kembali membuat emosi dari Alicia di ubun-ubun. Lalu Laura pun mematikan teleponnya dan akan menghubungi Pedro kembali beberapa saat. Usai panggilan dari Laura berakhir, Alicia bertanya bagaimana bisa Pedro begitu tahan dengan Laura, yang menurut Alicia begitu cerewet. Dengan jawaban nyeleneh, Pedro berkata karena Laura sangat lihai dalam icikadul, yang membuat Alicia tertawa dan berkata jika itu adalah turunan dari ayahnya Laura bernama Ernesto. Di dalam momen itu, Alicia juga menceritakan kalau ia dulu sempat menikah dengan pria bernama Cesar. Dan lagi-lagi, bahkan Pedro yang telah mengenal keluarga ini selama 3 tahun, tidak tahu dengan Cesar yang dimaksud oleh Alicia ini.
Makin janggal lagi, menurut Alicia, ia tidak pernah menikah dengan Ernesto, ayahnya Laura. Sebab satu-satunya pria yang ia nikahi dan masih ia cintai sampai saat ini adalah Cesar itu. Selain orang yang paling berarti bagi Alicia, Cesar juga merupakan orang paling jahat sedunia, pungkasnya. Untuk memotong obrolan itu, Pedro meminta Alicia agar segera meminum obatnya. Namun raut wajah Alicia mendadak berubah, kepribadiannya juga berubah, seolah bukan berbincang kepada Pedro. Alicia juga menyebutkan biasanya Pedro tidak memanggilnya dengan sebutan itu, membuat Pedro bingung seketika apa yang dimaksud oleh Alicia. Bahkan Alicia mulai ngelantur, menyebutkan kalau Pedro akan menginginkan icikadul dengan Alicia kalau mendengarkan sebutan itu. Di tengah kebingungan itulah, Alicia pun memanggil Pedro dengan nama Cesar, dan berulang kali menganggap Pedro adalah Cesar. Gejalanya makin parah nih. Kondisi yang dialami Alicia ini dinamakan sindrom misidentifikasi, atau salah satu bentuk dari Capgras delusion, yang sering muncul pada penderita demensia tingkat lanjut seperti Alzheimer. Kondisi medis ini merusak area otak yang mengatur pengenalan wajah dan memori emosional, sehingga Alicia sangat yakin kalau Pedro adalah Cesar, sosok dari masa lalunya. Hal ini juga memicu delusi seksual dan perubahan kepribadian drastis yang membuat emosinya jadi tidak stabil dan meledak-ledak. Bahkan Alicia juga melakukan hal tidak pantas kepada Pedro, yang membuat Pedro ketakutan. Pedro pun berkata agar Alicia segera meminum obat agar ia bisa pergi, dan Alicia akan kembali sendirian. Hal itu pun membuat Alicia segera meminum obatnya, dan membentak Pedro, serta menyuruhnya segera pergi di tengah hujan petir itu. Por favor, la pastilla, Alicia. Sabes cómo me gusta que me digas. Te excitaba, ¿verdad que sí? No soy César, yo soy No. ¡Vete! ¡Déjate fuiste! Siempre te vas. Awalnya Pedro ingin pergi, tapi melihat Alicia yang terus-menerus bergumam tentang Pedro adalah Cesar, membuat Pedro mengurungkan niat itu dan kembali menutup pintu. Lalu Pedro pun menghubungi Laura kembali dengan menjelaskan kondisi Alicia yang begitu parah. Laura kembali mengingatkan Pedro agar Pedro menjauhi Alicia dari sesuatu yang memabukkan. Sambil juga Laura memberitahu kalau ia sekarang sedang menginap di motel bersama dengan Elena. Dan saat akan mengakhiri telepon, Pedro sadar ternyata Alicia tidak meminum obat tadi dengan memuntahkan obat itu di sapu tangan Alicia tadi saat mengelap mulut. Aksi Alicia yang pura-pura minum obat lalu memuntahkannya kembali, ini merupakan fenomena nyata yang sering disebut penolakan pengobatan, medication non-adherence, pada penderita demensia. Karena rasa curiga atau paranoia yang tinggi efek dari penyakitnya, penderita seringkali merasa kalau obat tersebut berbahaya atau sedang dikerjai oleh orang di sekitarnya. Makanya mereka kerap melakukan trik cerdik, seperti menyembunyikan obat di bawah lidah atau di seripan pipi, lalu memuntahkannya diam-diam ke sapu tangan, tisu, atau lantai saat luput dari pengawasan. Lalu Pedro pun membuka jendela untuk sekadar rehat, tapi tanpa sepengetahuan Pedro, Alicia diam-diam mendekati Pedro, dan tiba-tiba saja setelah menyerang Pedro dari belakang, Alicia menyeret dan menyikat Pedro di sebuah sofa menggunakan sebuah rantai besar. Tak hanya itu, Alicia juga membersihkan noda sirup marjan Pedro yang bercasaran di lantai kayu rumahnya itu. Dan di saat Pedro siuman, ia mulai berhalusinasi melihat Alicia sebagai Laura. Namun kembali sadar jika itu adalah Alicia yang tengah memanaskan sebuah besi dari tungku pemanas ruangan. Melihat Pedro yang tersadar, Alicia langsung bertanya kepada siapa Pedro tadi menelepon. Pedro yang masih belum mengerti apa yang terjadi meminta Alicia segera melepaskan ikatannya itu. Namun Alicia ternyata masih menganggap Pedro adalah Cesar dengan gumaman kalau Pedro akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang dia mau. Pedro yang benar-benar kebingungan tidak paham apa yang dimaksud oleh Alicia ini. Meski Pedro sudah mengatakan hal sebenarnya, jika ia hanya menelpon Laura dan menyebutkan kalau dia adalah Pedro bukanlah Cesar, tapi Alicia semakin aneh, bahkan menancapkan besi panas itu kepada Pedro agar Pedro mengaku kalau ia adalah Cesar.
Pedro yang akhirnya menyerah dan terpaksa mengaku sebagai sesar ini disebut sebagai course compliance, kepatuhan yang dipaksakan akibat respons trauma. Dalam kondisi terancam nyawa dan mengalami tekanan fisik yang ekstrim, otak manusia secara alami akan memilih opsi berbohong atau menuruti apapun kemauan si penyiksa demi bisa bertahan hidup dan menghentikan rasa sakitnya. Meskipun hal itu bertolak belakang dengan kenyataan. Lama-lama, dengan siksaan dari Alicia ini akhirnya membuat Pedro mengikuti kemauan dari Alicia dan menyebutkan ia adalah Cesar. Barulah Alicia menghentikan hal itu setelah Pedro berkata demikian, meskipun Pedro sendiri tidak tahu siapa Cesar itu. Lalu dengan cemas dan takut, Pedro yang mengaku sebagai Cesar mengikuti permainan Alicia menyebutkan jika ia menelepon teman-teman polisinya dan menyebutkan jika tidak ada apa-apa. Alicia mendengarkan perkataan dari Pedro beranjak ke kamar sambil menghidupkan musik dari piringan hitam. Pedro yang ditinggalkan berusaha untuk melepaskan ikatan pada tubuhnya itu, tapi sekeras apapun berusaha tetap saja gagal. Dan momen krusial itu mendadak handphone Pedro bergetar. Pedro ingin menjangkau handphone yang ada di saku bajunya itu menggunakan mulut, namun aksi itu keburu gagal karena Alicia kembali kepada Pedro dengan banyak pertanyaan. Dari Alicia perihal kebiasaan Cesar dahulunya. Pedro yang kebingungan karena tidak tahu hanya mengikuti alur ceritanya saja. Bahkan Alicia juga menegaskan jika ia ingin icikadu dengan Pedro yang dikiranya adalah Cesar itu. Alicia juga bertanya kenapa Cesar menolak untuk hal itu dan menganggap Cesar menyukai sesama pria. Tapi dengan tegas Pedro berkata jika ia masih normal. Alicia yang tidak suka dibohongi mulai melakukan intimidasi kepada Pedro, membuat Pedro meruntuhkan kepercayaan dirinya untuk ikut dalam permainan sakit dari Alicia ini, dan dengan berat hati mengatakan jika ia suka sesama jenis. Alicia, sáqueme esto. Alicia. No sos capaz de entregarme. Yo te conozco, César. Ya le dije la verdad, pues llamar a Laura. Llama a Laura y pregunta. No te creo, César. ¡Hija de puta! En esta casa. Soy Pedro Brusoni, Alicia, por favor. Está bien, no soy César, soy César. Me descubriste. Y te desvestíamos. Quería que se te pusiera gorda. Mira que resistirse a esto. No soy homosexual. Bueno, soy marica, soy mariquita. Por favor, sáquenme. Di tengah Alicia yang terus-terusan mengoceh tentang masa lalunya dengan Cesar, Pedro mencari kesempatan untuk menjatuhkan handphone miliknya agar bisa diraih oleh kaki Pedro dengan niat untuk menelpon Laura. Saat itu juga Alicia mengambil sebuah buku drama yang dulu pernah ia mainkan bersama dengan Cesar di sekolah. Sembari Pedro harus memecah fokusnya yang terbagi antara menghubungi Laura dengan handphone serta mengikuti adu drama nostalgia antara Cesar dan Alicia ini. Sayangnya saat sudah melepaskan kaos kaki dan akan berhasil menekan tombol memanggil Laura, handphone milik Pedro terlempar oleh sebuah bangku yang dibawa oleh Alicia dengan tidak sengaja. Saat itu juga Alicia memegang pusaka tunggal milik Pedro. Karena merasa risih, Pedro pun menjelaskan jika ia adalah Pedro, mantan pacar Laura. Yang intinya, Pedro ingin Alicia segera sadar kalau ia bukanlah Cesar, mantan suami Alicia yang dia cintai itu. Kalian pasti bingung kan, kenapa Alicia bisa ingat detail banget buku drama zaman sekolahnya bareng Cesar, padahal resep Alfajor 5 menit lalu aja dia lupa. Dalam dunia medis, ini dinamakan preservasi memori jangka panjang, long-term memory preservation, pada penderita Alzheimer. Kerusakan sel otak biasanya menyerang memori jangka pendek terlebih dahulu. Sebaliknya, memori masa muda yang punya ikatan emosional kuat justru tersimpan sangat dalam di area otak yang belum rusak. Sehingga penderita sering merasa mereka benar-benar sedang hidup kembali di masa lalu tersebut. Anehnya bukannya sadar, reaksi kebingungan dan ketidakpercayaan dari Alicia terpancar jelas dari raut wajahnya. Ia malah menyalakan semakin keras musik dari piringan hitam tanpa memedulikan Pedro, lalu meminta kepada Pedro untuk bermain benar atau salah seperti dulu. Yang mana ada 3 kali kesempatan. Jika Pedro benar menjawab, ia akan dibebaskan. Namun jika salah dan kalah dari Alicia, jarinya akan dipotong, pungkas Alicia. Pertanyaan pertama dimulai dengan Alicia bertanya jika mereka dulu pernah bermain benar salah juga. Dan Alicia kalah, membuatnya harus kehilangan 2 jari kakinya.
Pedro menjawab jika itu salah dan tidak benar. Namun Alicia memberitahukan kalau itu adalah kejadian sebenarnya dengan menunjukkan jarinya yang sudah diamputasi. Dan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya tentang cerita seorang bocah yang pernah dipindah alamkan oleh Pedro dan Alicia dahulunya. Sebab dalam cerita antara Alicia dan Cesar ini, mereka pernah memiliki tetangga yang mempunyai seorang putra, dan Alicia ingin mengambil anak itu. Tapi sebuah kesalahan membuatnya harus pindah alam. Pedro mulai menjawab asal dengan menjawab benar itu kejadian. Mendengar jawaban itu, Alicia menjawab jika itu memang benar, dan sekarang skor poin mereka satu sama. Dilanjutkan pertanyaan terakhir mengenai warna mata Alicia kepada Pedro. Apakah berwarna hitam atau coklat? Pedro menjawab jika mata Alicia coklat, tapi Alicia menjawab jika warna matanya adalah hijau, tergantung pantulan cahaya, yang mana mata itu juga sama dengan mata Laura. Alhasil, Pedro kalah dalam bermain benar salah itu. Hal tersebut membuat Alicia pergi untuk mengambil sebuah alat pemotong, yang sontak membuat Pedro berteriak meminta maaf, sambil bergumam kacau mengaku-ngaku kalau ia Cesar dan sangat mencintai Alicia. Namun percuma saja. Alicia. No te creo. Eso que dices es mentira. Alicia, no. Eso no, no. Alicia. No. Soy Pedro Brutal. Cerita beralih sebentar di motel tempat Laura dan Elena menginap di malam hujan petir itu. Elena mengungkapkan jika tadi di mobil ia mendengar Laura bercerita tentang Cesar. Menurut Elena, mengingat nama Cesar itu membuat Elena mimpi buruk lagi. Seolah Elena tahu siapa itu Cesar. Laura yang penasaran mulai bertanya kepada Elena perihal Cesar itu siapa. Elena menjawab jika saat musim panas dulu ia pernah dikenalkan kepada Cesar oleh Alicia. Menurut Elena, Cesar adalah pria tua dengan hidung besar dan memiliki kumis. Serta menurut Alicia, Cesar adalah orang jahat. Detail dari Elena ini menarik banget. Ingatan Elena tentang sosok Cesar yang punya ciri fisik spesifik, berkumis dan berhidung besar, menunjukkan bagaimana memori trauma masa kecil atau childhood trauma memory bekerja. Otak anak-anak cenderung mengunci ingatan emosional yang intens, terutama rasa takut terhadap hal yang dianggap mengancam. Begitu Alicia mendoktrin bahwa Cesar adalah orang jahat, visual kumis itu langsung jadi pemicu trigger mimpi buruk Elena sampai sekarang. Dan plot twistnya, ini juga menjawab kenapa Alicia di adegan sebelumnya mendadak mengira Pedro adalah Cesar, yaitu karena Pedro baru saja menumbuhkan kumisnya. Elena juga menegaskan ia takut kalau Cesar kembali dan meminta Laura untuk menelepon Alicia. Namun menurut Laura, sekarang sudah larut dan kemungkinan Alicia sudah tidur. Tapi Elena yang terus-menerus memaksa membuat Laura menelepon Alicia, tapi tidak tersambung. Begitu juga dengan nomor Pedro yang tidak mengangkat telepon dari Laura. Usai menelpon tidak ada tanggapan, Laura meminta Elena untuk menceritakan mimpinya. Elena bercerita jika ia mengalami distorsi mimpi, di mana Elena bermimpi di suatu laguna dan terlihat beberapa wanita. Wanita-wanita di dalam mimpi Elena itu berdiri terpisah dan seolah tidak kenal satu sama lainnya. Serta juga wanita dalam mimpi Elena itu terlihat seperti Alicia, Laura, dan Elena sendiri. Tapi Elena menegaskan jika hanya seperti. Dan Elena pun tanpa sadar jika mimpi tersebut terlalu lama untuk sebuah mimpi, yang serta-merta mengubah mimpi tersebut menjadi mimpi buruk. Memperlihatkan seseorang di dalam air yang ditarik makhluk aneh hitam menyerupai manusia, tapi juga memiliki tentakel di bagian punggungnya. Fenomena koneksi mimpi yang dialami Elena ini di dunia psikologi sering dikaitkan dengan konsep transgenerational trauma. Trauma, ketakutan mendalam, atau memori kelam dari generasi atas. Alicia bisa secara tidak sadar tersalurkan melalui narasi atau kecemasan emosional sehari-hari, hingga akhirnya terserap sempurna oleh alam bawah sadar generasi bawahnya Elena dan bermanifestasi menjadi mimpi buruk dengan visualisasi yang serupa. Quedaba mirando y me ordenaba. Feo tenía cara de César. Tapi anehnya, adegan film memperlihatkan gumaman itu dilanjutkan dengan cutscene Alicia, yang juga menceritakan cerita yang sama dengan visual yang sama, dengan mimpi Elena itu kepada Pedro. Seakan melanjutkan mimpi dari Elena tadi, bahwa mimpi itu juga dialami oleh Alicia saat ia masih kecil, diseret oleh makhluk dengan wajah Cesar itu ke dalam air danau atau laut.
Meskipun Alicia mencoba melepaskan diri, namun tidak bisa. Menurut Alicia, Caesar bisa membebaskan dirinya kapanpun ia mau. Ya, Mimin yakin kalian juga pasti bingung kenapa tiba-tiba saja Pedro terbebas dengan mudah dan ikutan berjoget dengan Alicia. Sebenarnya mungkin saja itu adalah mimpi dari Pedro atau delusi dari Alicia sendiri. Dan saat Pedro sadar, ia melihat Alicia di perapian dengan sebuah topeng wajah burung yang dipasang terbalik di bagian belakang kepala. Nah, ini paling aneh lagi. Alicia sadar dan bertanya, apa yang dilakukan Pedro sampai terikat begitu? Alicia kembali mengenali Pedro sebagai Pedro dan bukan Caesar lagi. Perubahan mendadak Alicia yang tiba-tiba kembali mengenali Pedro dan bingung kenapa Pedro terikat, ini dinamakan fluctuating cognition atau kognisi yang berfluktuasi, yang sering terjadi pada penderita demensia. Jadi kondisi mental mereka itu sifatnya pasang surut. Ada momen di mana kabut di otaknya mendadak bersih sejenak, yang disebut lucid interval, sehingga mereka kembali ke realitas saat ini. Namun ngerinya, saat kembali sadar, mereka biasanya mengalami amnesia total terhadap tindakan ekstrim yang baru saja mereka lakukan saat delusinya sedang kambuh. Pedro pun meminta tolong kepada Alicia agar ia membukakan rantai ini. Melihat gemboknya, Alicia baru ingat jika ini merupakan gembok yang biasa dia gunakan untuk mengunci koper. Dan bahkan, ia lupa di mana ia menaruh kunci gembok tersebut. Pedro berusaha membuat Alicia ingat di mana ia menaruh kunci itu, sampai Alicia ingat jika ada di dalam kamarnya. Alicia pun pergi ke kamar sambil mengulang-ulang perkataan kalau harus mengambil kunci dan kembali untuk membebaskan Pedro. Tapi sampai di kamar, raut wajah keraguan dari Alicia terlihat. Sembari juga di balik tempat tidur Alicia melalui pantulan gambar cermin, terdapat sebuah sosok kaku yang sudah pindah alam. Las llaves del candado y volver para acá. ¿Ves? Y volver. Llaves del candado. Y volver. Saat kembali bukannya membantu Pedro, Alicia malah berdandan sampai menggunakan pakaian rapi. Bahkan juga terlihat akan pergi yang membuat Pedro menegur, bukankah Alicia akan membebaskannya? Alicia pun mendekati Pedro untuk membebaskan Pedro. Tapi melihat luka di jari Pedro serta kumis Pedro, membuat Alicia kembali mengira jika Pedro adalah Caesar, serta mengumpat kalau Caesar sangat pintar dalam bermanipulasi. Yang membuat Alicia tidak jadi membuka ikatan Pedro itu, meski Pedro berusaha meyakinkan Alicia jika ia adalah Pedro dan bukan Caesar untuk yang kesekian kalinya. Ini membuktikan betapa kuatnya visual trigger pada penderita Alzheimer. Ditambah lagi penderita demensia tingkat lanjut sering mengalami paranoia persekutori, di mana mereka merasa orang di sekitarnya sedang merancang manipulasi atau jebakan untuk mencelakai mereka. Akhirnya pun Pedro memutuskan untuk buang air kecil, yang membuat Alicia marah karena menurutnya Pedro mengotori lantai kayu pinus miliknya. Pedro juga mengancam jika Alicia tidak melepaskannya, maka ia akan melakukan hal yang lebih menjijikan lagi. Tapi bukannya membebaskan Pedro, ia malah membersihkan dengan kain lalu pergi. Pedro yang ditinggalkan Alicia yang ke ruangan lain mencoba membuka salah satu pengikat kakinya. Saat itu, Pedro juga melihat seekor burung yang mendatangi potongan jarinya tadi. Pedro bermaksud untuk mengusir burung itu, namun si burung malah hinggap di bagian paha Pedro, membuat Alicia bersiap untuk memukul. Dan... Basta, no. Ay, César. No, ¿qué hacer? Setelah hal itu, Alicia membuatkan sebuah makanan untuk anjingnya, yaitu Franco. Ternyata obat yang dikonsumsi Alicia dicampurkan dengan makanan Franco dan akan diberikan kepada Franco. Tindakan mencampur obat pribadi ke makanan anjing ini mencerminkan gejala apraksia dan disorientasi aktivitas pada penderita demensia. Sel otak yang rusak membuat penderita kehilangan kemampuan logika untuk memahami urutan aktivitas sehari-hari dengan benar. Di otak Alicia, dia tahu ada rutinitas minum obat dan rutinitas memberi makan Franco. Tapi karena fungsinya terganggu, kedua aktivitas ini malah tumpang tindih dan tercampur aduk secara tidak masuk akal. Tapi tidak berapa lama terdengar suara dari luar rumah yang merupakan seorang marketing properti rumah Alicia yang akan dijual kepada seorang ibu muda. Karena tahu akan ada tamu, Alicia berusaha untuk menyembunyikan Pedro yang telah kelelahan terikat sampai pagi hari itu di sudut ruangan rumahnya.
Saat si marketing masuk ke rumah dengan calon pembeli yang bernama Victoria, Alicia berusaha agar menutupi kekacauan di rumah itu dengan tenang. Walau awalnya si marketing berjalan di dekat kursi Pedro yang terikat dengan dibungkus kain, tapi si marketing teralihkan dengan sudut ruangan yang bocor dan meminta Victoria untuk berkeliling sambil juga menegur Alicia yang seharusnya memperbaiki kebocoran di rumahnya ini. Singkat cerita, Victoria dan Alicia melihat ke ruangan kamar Alicia. Alicia berusaha semampunya agar Victoria tidak melihat sosok kaku Fernanda di kamarnya itu. Namun semua berjalan normal dan lancar sampai marketing dan Victoria keluar dari rumah Alicia. Walaupun sebenarnya Mimin deg-degan saat Victoria meminta Alicia menggendong anaknya sebentar, dan jari Alicia yang terkena sirum marjan tidak sengaja mengenai wajah si anak Victoria itu. Tapi untungnya si marketing dan Victoria tidak kenapa-napa. No, no, no. Un momentito afuera y ahí te llevo la ficha. Sí, dale. Bueno. Usai si marketing pergi, Alicia mulai keluar dan memanggil Franco dengan remote-nya. Akhirnya, Alicia menemukan Franco yang sudah kaku. Lalu ia kembali kepada Pedro dengan marah, karena menurut Alicia, itu adalah perbuatan Pedro, atau Cesar di matanya. Dengan pintar, Pedro yang sadar kalau Alicia ini tidak bisa membedakan mana benar dan salah, mulai memanipulasinya dengan berkata jika itu adalah perbuatan dari Alicia sendiri yang tidak sengaja membuat Franco pindah alam. Pedro pun juga meminta Alicia untuk menguburkan Franco dengan niat agar waktu Alicia pergi, Pedro bisa menggunakannya untuk kabur. Trik manipulasi yang dilakukan Pedro ini memanfaatkan gejala saranbilitas tinggi pada penderita demensia. Karena ingatan jangka pendek Alicia benar-benar rusak, dia tidak punya rekaman memori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Franco beberapa jam lalu. Ketika Pedro memberikan cerita palsu dengan meyakinkan, otak Alicia yang kebingungan langsung menerima mentah-mentah tuduhan itu dan menciptakan ingatan palsu baru bahwa dialah yang bersalah. Benar saja, Alicia menganggap perkataan Pedro itu nyata dan mulai menggali lubang untuk Franco. Tapi sayangnya, sampai Alicia kembali, Pedro masih belum bisa melepaskan dirinya. Alicia kembali untuk mengajak Pedro permainan benar salah lagi. Kali ini benar-benar kebalikan terjadi, sebab seluruh pertanyaan Alicia kepada Pedro adalah pertanyaan yang sama dari permainan sebelumnya, yang mana Pedro sudah tahu jawaban semuanya. Tapi bukannya melepaskan Pedro sesuai perjanjian, Alicia malah saknye dan ingin icikadul dengan Pedro yang diyakininya adalah Cesar. Alicia pun mulai memainkan pusaka turun-temurun milik Pedro untuk mengobok-obok celengannya, yang membuat Pedro menangis entah terharu entah kenapa. Usai icikadul Alicia, istirahat dan Pedro masih menangis. Tapi ia tidak ingin kehilangan momen. Dengan sebelah kakinya yang sudah terlepas, ia mulai mencoba menjangkau kunci gembok yang diletakkan Alicia di kursi depan dengan kakinya. Serta tak lama Alicia terbangun, sebab hari sudah kembali gelap dan ada seseorang di luar yang ingin masuk rumah Alicia. Melihat sosok bayangan, Alicia terlihat sangat siaga dengan mengambil sebuah gunting. Graciela. Ternyata sosok itu adalah Laura yang telah datang. Laura masuk lewat pintu belakang dan kaget melihat Pedro terikat di kursi itu. Laura mencoba membantu Pedro untuk membuka ikatannya, namun Alicia pun datang. Terjadilah perdebatan antara anak dan ibu ini. No te hagas la boluda. ¿Qué mierda tenés en la cabeza? ¡Esto! ¡Dámelo! Te voy a matar a vos. ¡Ojero negro! ¡Morís! Setelah membuat Laura terjatuh, sekarang Alicia mencoba menyerang Pedro. Untungnya, Pedro lebih dulu bisa melepaskan diri. Namun kayu rumah itu lapuk membuat Pedro terjatuh ke ruangan bawah rumah Alicia itu. Di dalam ruangan itu, Pedro mencoba menarik Alicia agar ia terjatuh juga sama dengannya, namun gagal. Pedro yang sudah terbebas dari ikatan melihat banyak lukisan Alicia sedang icikadu di sana, dengan lukisan pria yang mungkin adalah Cesar. Pedro pun mencoba naik ke atas lagi untuk membawa Laura kabur bersamanya. Tapi sangat disayangkan, Pedro dan Laura berhasil dijatuhkan kembali oleh Alicia. Alicia pun setelah menjatuhkan Pedro dan Laura, lalu kabur menggunakan mobil milik Laura. Yang tanpa Alicia sadari, di belakang masih ada Elena. Dan saat mobil tersebut berhenti di palang kereta api, Elena menyapa Alicia bertanya hendak kemana mereka. Elena memberikan banyak pertanyaan kepada Alicia,
yang membuat Alicia keluar dari mobil dan menyeberangi rel kereta yang akan dilewati kereta api itu. Mimin pikir si Alicia ini akan pindah alam. Ternyata enggak, gengs. Dia berhasil jalan santai dan menyeberang dengan selamat. Sementara Elena yang ditinggalkan di dalam mobil dengan suara klakson kendaraan dari pengemudi lain memutuskan untuk mengunci pintu mobil, lalu kembali tidur di kursi belakang. Bener-bener ending yang membagongkan. Nah gengs, akhir cerita yang membingungkan ini sebenarnya menggambarkan fase akhir demensia yang cukup akurat. Lukisan-lukisan di bawah tanah menunjukkan fiksasi obsesif, di mana pikiran Alicia benar-benar terjebak dan mendewakan memori masa lalunya bersama Caesar. Sementara aksinya kabur dan jalan santai menyeberang rel kereta adalah gejala wandering behavior atau perilaku keluyuran. Sel otak yang rusak parah membuat Alicia kehilangan kemampuan untuk menilai bahaya poor judgment, sehingga dia merasa aman-aman saja berjalan di depan kereta. Ditambah lagi, ketika Elena memberikan banyak pertanyaan, otak Alicia mengalami cognitive overload, kewalahan memproses informasi, yang memicu respons instingtif untuk langsung kabur dan berjalan menjauh tanpa arah. Nah, kalau Elena gimana? Dalam kondisi teror atau stres ekstrim, respons manusia itu bukan cuma fight melawan atau flight kabur, tapi ada juga yang namanya freeze, membeku, dan faint atau shutdown, yaitu ambruk atau mati rasa. Elena yang masih kecil tiba-tiba ditinggal sendirian di tengah kemacetan, mendengar suara klakson yang bising, dan melihat neneknya bertingkah gila. Karena otaknya mengalami trauma dan ketakutan yang teramat sangat, disebut overwhelming fear, Elena mengalami disosiasi. Otaknya memilih untuk mematikan fungsi kesadaran sementara waktu sebagai mekanisme pertahanan diri dari kenyataan yang terlalu mengerikan untuk dia proses. Dengan tindakan mengunci pintu, Elena berusaha menciptakan zona aman versinya sendiri untuk memblokir ancaman dari luar, termasuk ketakutannya pada sosok Caesar. Lalu tidur kembali adalah cara instingtif tubuhnya untuk melarikan diri dari rasa panik yang berlebihan atau escapism. Jadi Elena bukannya malas atau nggak peduli, tapi mentalnya memang sudah lelah dan shock berat menghadapi situasi sekeos itu, sehingga otaknya memilih untuk shutdown dan tidur kembali. Ya gitulah gengs, filmnya yang berjudul Vieja Loca ini di versi bahasa Spanyol, rilis tahun 2025. Sementara untuk versi globalnya hadir dengan judul Crazy Old Lady, yang tayang di tahun 2026 ini. Kesimpulannya, film ini bukan sekedar menyajikan teror psikopat biasa yang mengandalkan darah atau jump scare semata, melainkan sebuah mahakarya horor psikologis yang mendalam. Film ini berhasil mengupas tuntas bagaimana ngerinya penyakit demensia tingkat lanjut jika berpadu dengan trauma masa lalu yang belum selesai. Gabungan kondisi medis tersebut akhirnya memicu delusi berbahaya yang mampu menciptakan siklus teror nyata, hingga merusak psikologi satu keluarga lintas generasi, dari nenek, anak, sampai ke cucunya. Kalau menurut kalian sendiri gimana gengs? Apakah misteri sosok Caesar di pikiran Alicia sudah terjawab? Atau kalian punya teori liar lain tentang nasib Pedro dan Laura yang ditinggalkannya di rumah? Coba tuliskan pendapat dan teori paling menarik kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan film seru lainnya dari Mimin. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya di channel Katomuji. Adios, bye!